Tes 1. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya dikasih kesempatan kembali untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kembali ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami diperbolehkan untuk kembali belajar, mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini Bapa, kami boleh memuji menyembah Engkau karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati segala aktivitas kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam bertumbuh dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Bu Nita yang malam hari ini ditembak dadakan ya untuk pujian. Jadi di ingatan saya, kalau malam hari ini saya hanya bertugas menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak lihat tugas pujian malam ini ya. Ternyata juga saya ya. Terima kasih Bu Nita, Tuhan memberkati ya. Memang berapa minggu ini saya tuh banyak banyak pikiran, banyak harus yang saya kerjakan. Dan berapa minggu ini kan memang hujan, jadi rumah saya tuh rumahnya orang kaya, jadi kolam renang ya. Jadi rumah saya seperti kolam renang, dan tapi kita harus tetap beraktivitas ya. Dan minggu ini memang saya persiapan untuk di TK saya mau mengadakan acara Imlek, jadi harus banyak yang karena saya yang ngajar Mandarin, jadi saya ngajar murid-murid saya untuk nanti Sabtu ini mereka tampil. Jadi banyak yang saya kerjakan, jadi mohon maaf sekali sampai saya tidak memperhatikan tugas yang lain. Ya, puji nama Tuhan ya. Seperti pujian tadi, penyataan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita ya, dan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Saya mengucap syukur. Dan juga dari kemarin ya, mungkin berapa hari kan rumah saya kolam renang ya, jadi kebanjiran terus kan, dingin ya. Saya itu dari kemarin itu jantung saya juga kambuh. Sampai hari ini tuh sebetulnya ini jantung saya ini masih belum normal detaknya. Tapi tadi pagi saya tetap masuk kerja, walaupun ya menggos-menggos gini. Terus kepala juga pening. Tapi saya percaya saya tetap melakukan aktivitas saya, yaitu Tuhan yang memampukan ya. Puji nama Tuhan kalau saya di sini masih bisa melayani Tuhan ya. Jadi dari kemarin siang ritme detak jantung saya ini belum normal sampai malam ini. Tapi
Saya percaya oleh bilut-bilut Tuhan Yesus saya sudah sembuh ya. Amin. Nah, firman bulan ini adalah di Matius 26 ya, ayat 28. Tentang forgiveness ya. Pengampunan ya. Kita buka Matius 26 ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Sebab inilah darahku, ya, darah Tuhan Yesus, darah perjanjian ya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Yang kita tahu kan dari sejak awal manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Itu ayatnya yang di Roma 3 ayat 23 ya. Roma 3 ayat 23. Jadi dari kemarin tuh saya nggak bisa mempersiapkan ini ya. Sakit itu nggak bisa fokus saya sebetulnya. Tapi sampai ini malam ini saya kemarin malam saya paksa terus minta pertolongan Roh Kudus ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi kita semua adalah orang berdosa ya. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan yang oleh karena kasih-Nya ya, seperti yang di Yohanes 3 ayat 16 ya, oleh karena kasih, oleh karena begitu besar kasih Allah ya, sehingga Tuhan menyelamatkan kita ya dengan ini darahnya ya. Darah Kristus adalah meterai ya, perjanjian. Darah Kristus adalah meterai perjanjian antara Allah dan manusia, yang olehnya kita diperdamaikan oleh Allah, dengan Allah ya. Jadi darah Kristus adalah meterai perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan kita manusia, yang olehnya kita itu diperdamaikan dengan Allah. Kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita nggak bisa. Allah yang suci dan kita manusia berdosa itu nggak akan bisa menebus dosa kita sendiri. Tetapi kita membutuhkan darahnya Kristus ya, sebagai pendamaian. Darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib adalah pengampunan dosa yang sempurna ya. Darah Kristus adalah pengampunan dosa yang sempurna ya. Darah Tuhan Yesus berkuasa ya. Firman Tuhan berkata ya, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Ibrani 9 ayat 22 yang B ya. Ibrani 9 ayat 22b ya, itu saya baca semuanya aja ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Jadi kita membutuhkan seperti di perjanjian lama kan, ketika manusia mau menebus itu harus mempersembahkan ya darah. Kalau zaman perjanjian lama dengan darahnya binatang ya. Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri yang tertumpah di atas kayu salib ya. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang
kekal. Amin ya. Darah Kristus itu yang telah membeli kita dari perbudakan dosa dan perbudakan dari iblis ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri untuk menebus kita yang berdosa ini dari perbudakan dosa, dari kutuk ya. Untuk membawa kita masuk dalam hubungan yang telah diperdamaikan dengan Allah ya. Ibrani 9 ayat yang ke 14 ya. Ibrani 19 Ibrani 9. Saya salah tulis ini. Ibrani 9 ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup ya. Jadi darah Kristus itu yang membawa kita masuk dalam hubungan yang telah diperdamaikan dengan Allah ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus yang tadinya terpisah ya, nggak bisa kita yang berdosa ketemu dengan yang kudus, yang suci, nggak bisa. Tetapi dengan darah Kristus itu yang menjadi perdamaian ya, menjadi jembatan ya, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah ya. Ya. Dia yang suci dan kudus telah menjadi pengganti bagi kita yang berdosa ya, untuk penebusan, pengampunan dan keselamatan kita ya. Oleh darahnya kita diampuni ya. Oleh darahnya juga kita disucikan ya. Oleh karena darahnya, darah Tuhan Yesus ya, darah Kristus ya, kita yang binasa diselamatkan ya. Kita yang harusnya masuk dalam hukuman kekal diberikan kehidupan kekal ya. Kita dipisahkan menjadi umat yang kudus ya. Jadi kita dipisahkan. Semua ini oleh karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, darah perjanjian baru ya, sebagai persembahan korban yang sempurna bagi kita orang-orang yang percaya ya. Darah ya, Ibrani 9 ayat 14 tadi kan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat ya. Makanya sempurna, tidak bercacat celah ya, yang menyucikan ya. Jadi kita diampuni, kita disucikan oleh darah Kristus ya, yang tak bercacat celah dari perbuatan kita yang sia-sia, dari perbuatan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Ya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam Ibrani 9 ayat 19 atau dalam kitab Keluaran 24 ya. Kitab Keluaran 24 ayat 5 sampai dengan 6 ya. Di mana Tuhan itu memerintahkan Musa ya untuk menyembelih
lembu jantan ya sebagai korban keselamatan. Kita baca aja. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnyalah ke dalam pasus, bagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ya. Jadi pada waktu di zaman itu ya, Tuhan itu menyuruh Musa, ya, memerintahkan Musa untuk menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan. Ya. Sama Musa dicurahkan ke bangsa Israel ya waktu itu ya. Keluaran 24, coba Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Ya. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Ya. Di perjanjian lama, Musa memakai darah binatang sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus memakai darahnya sendiri sebagai korban pengampunan dosa ya. Jadi bedanya di sini, kalau Musa memakai darah lembu jantan ya, memakai darah binatang untuk sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Tetapi di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri memakai darahnya, membawa darahnya sendiri sebagai korban pengampunan dosa. Ya, kalau yang Musa tadi kan, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Tetapi Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 28 dikatakan, Yesus firman Tuhan, inilah darahku ya, sebab inilah darahku. Nah, darahnya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi bangsa. Jadi bedanya di situ ya. Tuhan Yesus datang ya, mengambil rupa manusia untuk menggantikan kita, menanggung hukuman dan kutuk yang seharusnya kita terima. Tuhan Yesus menjadi pengganti untuk menebus kita dari penghukuman dosa dan maut ya. Ketika kita berbuat dosa, kita sudah dosa itu adalah maut ya. Kita sudah di kematian kekal ya. Tetapi oleh karena darah Kristus tadi, kita yang harusnya mati, tapi kita diberikan kehidupan kekal ya. Amin. Seperti di Yesaya 53 ya. Tuhan itu yang menggantikan kita. Yang harusnya kita dihukum ya, tetapi kita digantikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ya. Tetapi Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sungguh harus mengucap syukur ya, saudara dan saya itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus ya. Kita diampuni, kita diselamatkan ya, dan kita disembuhkan, kita dimerdekakan ya, bukan dengan barang yang fana ya, bukan dengan darah binatang kita itu ditebus, bukan dengan darah lembu jantan kita ditebus, tetapi kita ditebus oleh darah Kristus sendiri ya.
darah yang begitu mahal, yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya di dunia ini ya. Darah yang suci, darah yang kudus, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Mari kita semua patut bersyukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan ini, semuanya ini hanya karena anugerah ya. Diberikan Tuhan dengan cuma-cuma ya. Karena itu mari kita menghargai ya, kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, yang telah menggantikan kita, yang telah menyelamatkan kita, dan yang telah memberikan kita kehidupan yang kekal ya. Dengan apa? Dengan iman percaya ya, dengan iman kita dan dengan hidup kita ya, yang semakin hari hidup kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan ya. Pertobatan kita itu harus nyata. Kalau tadi sungguh besar setiamu ya, nyata di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus nyata di sepanjang kehidupan kita. Begitu juga dengan kita. Pertobatan kita itu juga harus nyata ya, harus nampak ya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan ya. Sebagai bukti bahwa kita itu menghormati, kita menghargai ya, apa yang Tuhan Yesus sudah berikan ya. Kita yang tadinya manusia berdosa ya, oleh karena darahnya kita menjadi umat ciptaan yang baru ya. Umat yang hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan ya. Hidup kita ketika kita diperdamaikan, ditebus oleh darahnya Kristus, hidup kita harus berkenan bagi Tuhan. Hidup kita harus untuk kemuliaan bagi Tuhan ya. Tuhan memberikan janji yang pasti ya, akan keselamatan dan kehidupan ya, bersama Tuhan di dalam kekekalan ya. Tidak hanya di bumi tetapi sampai pada kekekalan ya. Kita itu diberkati oleh Tuhan, disertai ya. Jadi janji-janji Tuhan seperti bulan kemarin Immanuel, janjinya Immanuel menyertai kita ya. Dan janjinya Tuhan juga ya, Dia memberikan keselamatan dengan menebus kita ya, memberikan kita kehidupan yang kekal. Perjanjiannya ini tidak akan pernah Dia batalkan ya. Tuhan Yesus nggak akan pernah membatalkan perjanjiannya ya. Tuhan telah memeteraikan perjanjiannya yang kekal itu dengan darahnya ya. Jadi perjanjiannya itu disahkan Tuhan itu dengan stempel darahnya sendiri ya. Jadi perjanjian itu kan nggak bisa dibatalkan kan kalau ada meterainya ya. Kalau kita buat perjanjian aja pakai meterai 10.000 itu ya. Nah ini darah Kristus ya, dan perjanjiannya tidak akan pernah dibatalkan ya. Mari ya, kalau Tuhan Yesus aja nggak pernah membatalkan perjanjiannya ya, mari kita juga harus pegang teguh ya iman kita, percaya kita, jangan goyah ya, jangan goyah dengan apapun ya, dengan keadaan apapun ya, keadaan yang sulit, keadaan yang menyedihkan, yang susah, udah jangan terlalu fokus kepada itu ya. Fokus saja sama Tuhan, pandang saja Tuhan Yesus, karena janjinya teguh ya. Jadi janjinya itu ya dan amin. Makanya kita juga jangan goyah dengan iman kita. Tetaplah setia, setialah kepadanya ya, sampai kita masuk dalam kekekalan yang penuh bahagia bersama Tuhan Yesus di surga ya. Jadi
mari kita sama-sama, Tuhan kita setia, jadi kita juga harus setia ya. Di sini kita sudah menerima pengampunan ya. Kita sudah menerima pengampunan oleh karena darah Kristus ya, yang telah memperdamaikan kita. Nah, apakah kita juga sudah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan ya? Mengampuni ya. Mengampuni. Ya, itu berpusat dari hati ya. Tuhan Yesus mengampuni ya, itu karena apa? Kasih ya, seperti Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki kasih. Bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita nggak ada kasih? Nggak akan bisa. Prakteknya pasti sulit ya, karena berpusat dari hati ya. Dan ini ketika saya menyampaikan firman, itu pasti ada proses ya. Tuhan pasti proses dulu. Tahun ini, bulan ini tentang pengampunan ya. Kemarin mungkin ya, saya itu punya pohon delima, lama nggak berbuah. Nah, tahun dari Januari itu berbuah. Nah, kapan hari itu sudah kelihatan besar. Nah, buahnya itu ada, saya hitung itu ada 7. Udah gede-gede, tapi belum sampai ini, belum tua. Jadi udah saya biarin. Ternyata suatu hari pagi saya lihat tuh hilang. Jadi gimana ya, Bapak Ibu bisa, ini buah yang ditunggu-tunggu, yang wah pasti kita mau nikmati, ternyata hilang. Itu pasti kita aduh ya. Nah tapi ya itu Tuhan proses dari situ ya. Disisain berapa Bapak Ibu? 2. Katanya Pak Hendro, wis enggak apa-apa, untung enggak diambil semua, masih disisain 2. Dan masih kecil-kecil ya, ini saya tunggu nanti 2 itu hilang lagi apa enggak. Katanya Pak Hendro, wis enggak apa-apa, wong kamu juga maksudnya apa ya, buah itu kan juga dari Tuhan, kalau ya udah ya itu tulus, ikhlasin aja. Ya. Dan biasanya pengampunan itu juga ya, kita itu biasanya nggak jauh-jauh ya dari keluarga terdekat kita, orang-orang terdekat kita ya, biasanya pasangan kita itu yang seringkali kok bengung ya. Nah itu yang seringkali mengganggu suasana hati kita ya, anak kita, suami kita, istri kita ya, itu biasanya ya. Nah kita juga prakteknya dari situ ya, pusatnya dari hati. Saya renungkan ya, kuncinya itu hanya 2 ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Nah kita harus punya kunci. Kan Tuhan, kepadamu sudah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa sih kunci kerajaan surga? Saya renungkan iya, kasih ya, kasih dan pengampunan ya. Kita harus punya 2 kunci itu, kasih dan pengampunan. Kalau kita ada kasih, kita bisa mengampuni ya. Ketika kita nggak bisa mengampuni, hidup kita itu nggak enak ya, pasti kalau hati kita nggak beres itu ada kecewa ya. Hati yang nggak beres itu pasti karena kecewa, sakit hati ya, terus apa, sedih itu ya, itu. Nah kita harus punya apa ya, kalau yaitu apa, kalau dulu itu waktu COVID kan kita di PCR ya, dites ya, tes kena apa COVID apa enggak. Nah untuk mengetahui bahwa hati kita ini sudah bersih, tulus, enggak ada apa, itu kan perlu PCR juga ya.
PCR-nya apa ya? Firman Tuhan. Ketika kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan teladan mengampuni. Tuhan aja sampai korbanin darahnya mengampuni kita. Apakah kita juga nggak harus belajar untuk mengampuni? Memang, nggak mudah untuk mengampuni. Tapi kembali kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, kita kembali kepada firman, kita mau taat kepada firman, ya nanti Tuhan yang akan memberikan kemampuan kita untuk kita dapat mengasihi orang-orang yang sudah membuat hati kita kecewa, tersakiti, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan juga pengampunan seperti yang Tuhan Yesus teladankan, ya. Kita nggak sampai mengorbankan darah kita, ya. Kita hanya mau taat aja, karena mengampuni itu adalah perintah firman Tuhan, ya. Di doa Bapa kami, Tuhan juga firmankan bahwa, ya, ampunilah orang yang bersalah pada kita, ya. Kita harus mengampuni, maka Bapamu di surga juga mengampuni kita. Jadi itu saja, kita belajar untuk mengampuni, ya, karena darah Kristus sudah mengampuni kita, menyelamatkan hidup kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.